Kalau mungkin orang lihat mungkin hancur ya Mas, cuman posisi di ambulan itu sampai sekarang dia tersenyum. Dia bilang, Mas terima kasih udah diantar sampai ke rumah duka jenazahnya. Oke. Terus dia tahu-tahu duduk di bangku pendamping untuk pasien atau itu. Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya Surya. Narasumber kita kali ini ada Mas Birkah. Ya. Mas Birkah ini tinggal di salah satu wilayah di Kota Semarang dan saya sangat tertarik dengan keseharian Mas Birkah ini. Salah satunya menjadi seorang relawan ambulan, baik itu ambulan jenazah maupun pasien. Jadi peristiwa apa saja yang pernah dialami Mas Birkah nanti kita simak bersama. Selamat malam Mas Birkah. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejak kapan jadi relawan itu, sejak kapan? Kalau jadi relawan itu udah lama, dari SMA, dari tahun 2012. SMA itu udah jadi relawan? Sudah. Keren. Dari 2012. Dari 2012 ya? Ya. Itu memang khusus jenazah atau ada yang lain? Kalau di organisasi sendiri itu saya masuk 2019. Nah, itu sebelumnya itu organisasi relawan kemanusiaan, waktu itu belum ada unit ambulan. Terus dari kita itu terketuk buat punya ambulans itu karena apa ya, waktu dulu itu masih banyak ambulan berbayar. Ya, ambulan berbayar ya, benar. Jadi teman-teman, habis itu kita ya dari omong kosong, terus kita mau serius, kita open donasi 1,5 bulan kita open donasi, terkumpul uang, beli unit, terus 2 minggu itu kita apa ya istilahnya, kita rakit sendiri ambulan. Mas, open donasi itu berarti bahasa kasarannya urunan toh berarti? Iya, kita open donasi, jadi sumbangan-sumbangan dari warga Kota Semarang yang emang sebelumnya juga tahu relawan kita sendiri juga emang alhamdulillah dipercaya masyarakat itu banyak membantu orang. Jadi ketika kita open donasi segitu singkatnya, kita dapat terkumpul uang sekian untuk beli ambulan, beli mobil dulu pertama. Itu pun juga kita beli mobil itu orangnya sebenarnya nggak mau jual mobil Mas. Itu belinya baru apa second? Second. Oh, second. Itu orangnya nggak mau dijual, terus karena tahu kita istilahnya organisasi kemanusiaan ya, untuk membantu orang, terus dilepas. Terus habis itu kita rombak jadi ambulan itu 2 minggu. Oh, 2 minggu? 2 minggu. Cepet ya? Pas 2 minggu malam jadi, paginya itu buat nanganin kecelakaan di salah satu Semarang Mas, bagian Semarang. Daerah mana? Daerah Sigerbencah. Sigerbencah tahun? Itu berarti sekitar tahun 2020-2021 tahun. Apa sing Karambol itu ya? Iya, yang Karambol. Jadi malam jadi, pagi langsung operasional. Langsung dapat pasien perdana itu ya? Keren. Bawa jenazah salah satu korban. Yes, semoga tenang di sana ya. Amin. Itu pertama kali. Jadi kalau pas pertama itu jenengan yang bawa apa jenengan ngeterke ikut di samping? Itu teman-teman yang bawa. Karena posisi itu saya ke Jogja Mas, ke rumah kakak sepupu. Nah, selama ini yang Mas Birkah antar yang kita bahas ini maaf jenazah ya. Itu ada kejadian mungkin yang agak di luar nalar misalnya, atau kemana gitu? Awalnya kita mikirnya itu sebuah apa ya, gangguan Mas, cuman karena kita udah beberapa tahun jadi udah biasa semua. Betul. Banyak orang juga tadinya bertanya-tanya, Mas, bilangnya itu jadi relawan ambulan kayak gitu apa enggak banyak godaannya? Nah, itu pertanyaannya sama kan? Itu banyak banget Mas. Banyak banget ya? Banyak. Wah, keren. Kita mulai yang mana dulu ini? Yang ini aja dulu, yang
sing rodok santai wes, sing rodok santai dulu aja. Ya yang rada santai paling yang korban kecelakaan itu kan kebetulan yang kita bawa itu yang si ibu Perempuan. iya perempuan itu dia tersenyum, dia bilang makasih mas udah diantar sampai ke rumah sakit Karyadi. Untuk orang jenazahnya kan kemarin di Karyadi semua kalau keadaan Iya, betul. sana itu dia bilang makasih dan tersenyum. Sampai sekarang pun juga wajahnya tuh kalau mungkin orang lihat mungkin hancur ya mas, cuman posisi di ambulan ini sampai sekarang dia tersenyum. Ibu-ibu itu ya? Iya. Usia berapa kira-kira? Itu masih muda mas. Itu sekitar ya hitungannya itu kayak apa ya, keluarga baru sih. Nah yang itu yang pangapunten yang rusak itu apa nih? Yang luka? Kalau itu aku kurang paham mas, cuman emang kesaksian temen yang di lokasi waktu evakuasi itu emang udah bener-bener apa ya, ini saya ada beberapa yang parah lah. Iya, berarti sempat keluar kota juga? Sering ya? Keluar kota sering. Yang kejadian sing rada kena di hati yang pas luar kota Itu langsung keberat nih. oh iya, monggo lah. Kalau pertama kali luar kota itu sempet sih mas, jadi ambulans itu kalau nyun sewu bawa salah satu jenazah atau pasien yang istilahnya itu kayak di dunia mistisnya tuh dia kayak mungkin ada kesalahan atau apa, mesti ambulans itu error, trouble sih, entah mesinnya tahu-tahu mati, terus sirine nggak mau nyala, terus ban pecah kayak gitu. Itu kan itu biasanya kalau maaf saya potong, selama hidupnya pokoknya rada aneh-aneh gitu. Oke. Yeah. Paham. Tuh, terus ya itu paling ya habis ngantar jenazah pulang kerendanya berisik. Kerenda dalam berisik iki piye? Istilah apa ya, tahu lagi glodakan. Glodakan ya? Iya. Padahal itu kan Jalan ada alus padahal. Ada kunci nih itu? Iya, jalan alus padahal. Terus sama juga di belakang ada suara kayak benda jatuh. Ketika habis itu kita menepi ngecek nggak ada, aman. Ada yang nangis juga. Nangis? Iya, nangis. Terus ada juga yang begitu kita nganter, ini yang adanya yang apa ya, jenazahnya mungkin baik ya mas ya. Husnul Khotimah itu dia bilang, mas terima kasih udah diantar sampai ke rumah duka. Jenazahnya? Oke. Salam juga, assalamualaikum mas, matur suwun nggih udah diantar. Ini saya malah yang pusing teman-teman. Ini Mas Birkah cerita ini saya yang pusing. Jadi kalau teman-teman ingat kita pernah juga podcast sama driver jenazah. Jadi nanti biar disiapkan linknya di pojok kanan atas itu. Ini juga ini saya dari tadi merindingin terus ini. Nggak semencekam inilah bahasanya kasarannya. Lanjut Mas. Lanjut. Dia bilang terima kasih. Habis itu ya istilahnya kita juga Pak Bu, kita senang udah membantu. Emang dari awal niat kita bikin ambulans ini juga membantu meringankan beban keluarga. Itu terus kalau yang pas istilahnya habis nganter itu kok ada tragedi yang negatif, itu biasanya kita menepi. Pernah terus kita ngecek, kita berdoa dulu, habis itu aman. Terus begitu sampai Semarang, kita sharing-sharing sama driver ambulans yang senior itu bilang, mas besok lagi kalau habis bawa jenazah, entah itu kaca, terus ban, itu kalau bisa diguyur air. Itu ya. katanya untuk buang apa ya, energi negatifnya. Energi negatif, benar. Selama ini juga ketika kita trouble, entah trouble atau enggak, ketika habis ngantar jenazah pasti kita siram. Otomatis siram ya? Siram langsung. Ini keren ini. Ini Mas, pernah enggak Mas pas keluar kota itu ada gangguan di jalan yang membahayakan, pernah enggak? Pernah. Daerah mana itu? Itu yang pertama kali itu yang pas aku bawa itu waktu nganter ke Purwodadi. Purwodadi malah? Ke Purwodadi, tapi itu kebetulan pasien apa ya, dia laka, terus fraktur, kalau bahasa medisnya kan fraktur mas, patah tulang. Itu aku pulang bawa, itu mungkin sebelumnya dari kita sendiri mas lupa untuk apa ya, untuk nyuci ambulan itu. Ya, jadi aku yang bawa kecepatan 100 sekian lah. Itu
Sebelum, kalau dari Purwodadi itu sebelum masuk gubuk ada tikungan terakhir yang nggak tajam sih mas Boy. Ya. Itu hampir kena pembatas jalan. Tapi untungnya aku sadar langsung istighfar banting kanan. Terus berhenti, Al-Fatihah dulu sebentar buat doain, mungkin ada beberapa jenazah atau arwah yang mungkin tidak tenang, kita doain dulu. Habis itu lanjut perjalanan lagi sampai ke base camp. Itu sih, itu pertama kali. Terus yang kedua itu tahun 2022 kalau nggak salah itu. Baru kemarin tuh? Iya, 2022 itu dari teman-teman organisasi itu menghadiri acara Kopdarnas itu di Kebumen. Kopdar? Iya, Kopdarnas. Jadi ada di dunia ambulan itu juga kayak di dunia motor ya, ada persatuannya. Namanya Siaga Ambulan Indonesia itu Sibulan. Sibulan tadi ya? Iya. Di situ ya juga yang datang dari Sabang sampai Merauke juga. Loh, enggak mas, gue kayak Jamnas gitu ya. Ya, Kopdarnas kayak gitu. Kalau kita bahasanya Kopdarnas ya, bukan Jamnas. Kalau motor kan Jamnas ya, kita Kopdarnas. Itu berarti ambulan-ambulan se-Indonesia gitu? Iya. Itu yang relawan-relawan? Iya, yang datang itu sekitar ada 300 unit kalau nggak salah. Dari Sabang sampai Merauke. Mas, saya itu malah jadi bayangke kuwi ambulan pas bareng membawa jenazah semua itu 300 jejer-jejer itu kan yo nyenengke to Mas. Iya. Tapi yo kenal semua berarti ya? Ya, dari situlah kita kenal. Jadi dengan ikut komunitas di luar itu, Persatuan Driver Ambulans Siaga Ambulan Indonesia itu kita kenal dari beberapa driver luar kota. Ya. Jadi modelnya di Sibulan itu malah jadi promosi. Yeah. Man, ini bagus sih organisasinya. Jadi di situ kita ada sistem kalau keluarga yang nggak mampu tuh kita estafet mas. Modelnya katakanlah dari Jakarta mau bawa ke Solo. Dari ambulan A dia mampunya ngantar sampai mana. Terus kontak ambulan di kota itu. Jadi modelnya estafet dan itu gratis. Keren. Itu bagusnya Sibulan itu mas. Berarti misalnya dari Jakarta dia masuk tol, dia cuman sampai sampai Cirebon lah. Sanggupnya itu. Jadi Cirebon disambut lagi berarti gitu. Tapi pindah. Pindah. Jadi entah itu dari ambulans Cirebon sendiri atau kota terdekat dari Cirebon. Oke. Berarti menghadiri ke sana ini ceritanya. Berangkat dari Semarang jam berapa? Kalau kopdar itu kita berangkat dari Semarang habis asar. Habis asar dari berangkat tuh firasat udah nggak enak. Berapa orang? Itu kalau dari rombonganku sendiri itu ada 12 orang. 12 ya? Ada mobil pribadi juga ya. Oh, pakai satunya mobil pribadi? Mobil pribadi ya. Nggak mungkin mas kalau jadi satu di ambulans. Eman elitnya juga. Ya, benar. Jadi dari berangkat tuh udah posisi udah nggak enak. Berangkat itu udah kena hujan panas, dan hujannya tuh hujan badai, bener-bener badai. Wiper paling maksimal tuh dia udah nggak bisa. Akhirnya kita berhenti, ngeres juga. Setengah jam, habis itu hujan udah terang, reda, berangkat lagi. Itu Kebumen ya? Ke Kebumen. Berarti Magelang. Gua Jati Jajar. Gua Jati Jajar ya. Itu lewatnya tetap Magelang Purworejo? Atau lewat mana? Itu kita lewatnya Temanggung. Oh, lewat Temanggung? Karena ada kan dari Kendal itu mau bareng mas. Oh iya. Di Temanggung. Habis itu pas sampai di Temanggung mau ke Wonosobo itu, jalan itu kena kabut, jarak pandang sekitar 3 meter. Ya, kok kayak gini cobaannya tuh mau ada apa gitu kan? Benar. Terus sempat beberapa kali ngeres, yang ngeres terakhir itu di pom bensin. Itu kita ambilnya jalur ini mas Waduk Sempor. Waduk Sempor ya. Sebelum masuk Waduk Sempor kita ngeres. Jam berapa sampai Waduk Sempor? Itu sekitar jam 9:30. Kontrol. 9:30 malam. Bener loh. Terkenanya udah jam iya, makanya kan berarti lewat. Itu jadi pas kita ngeres pun juga di depan, kita ngeres di depan pom bensin mas. Depan pom bensin itu juga ada laka, motor kenceng, dia jatuh katanya menghindari kucing nyebrang. Padahal sama sekali nggak ada kucing nyebrang. Ya kita yang lihatnya mau kumpulan Kopdarnas itu tetap, karena di ambulan juga standby PDKK kan mas. Kita turun buat ngobatin dulu, terus juga
dari warga itu nanya, Mas berapa? Loh, kok berapa gimana? Wajar lah. Kita relawan Pak, kita bantu dengan ya udah semampu kita benar-benar ikhlas untuk bantu gitu ya. Udah habis itu dari pengendara motor udah lanjut jalan, kita lanjut jalan juga masuk ke itu. Jadi yang pengalaman paling nggak enaknya itu di Waduk Sempor itu. Jadi driverku itu dia pas masuk ke Waduk Sempor jalannya habis naik gini Mas, naik apa tinggi banget, itu curam banget naiknya, terus turun tikungan. Itu dia bilangnya sih dia kayak mata ditutup. Gila. Itu kurang 1 meter kita masuk jurang. Malah merinding ya. cerita anu gak merinding, malah ceritanya merinding. Bener-bener Waduk Sempor itu memang iya keren dia memang. Banyak kerajaan gaib lah. Udah yang ngingetin siapa pas itu? Aku kebetulan di samping kan, karena aku waktu itu jadi co-driver kan. Itu dia bilang, "Bir, pulau apa peteng apa?" Lho kuwi lampu tembak mbok rek, lampu tamu mbok rek, peteng apa nih? Terus aku lihat, oh iki tak tepuk mundak Mak. Tangi. Habis itu dia langsung banting ke kanan. Untungnya sadar. Kalau enggak itu benar-benar 1 meter Mas itu. Kita udah masuk ke jurang mungkin. Justru cerita ini malah saya merinding. Cerita hantu malah enggak merinding, cerita ini malah itu keren. Diganggu di Waduk Sempor itu. Habis itu udah kita sempat berhenti, istilahnya berdoa izin juga sama yang bawa resort juga. Betul. Izin kita istilahnya lewat sini juga mau motong jalan, terus juga niatnya juga mau ngediri acara positif untuk istilahnya minta tolong dibantu lah sampai tempat acara. Dimudahkan lah ya. Lolos akhirnya. Lolos Waduk Sempor lolos. Terus mau sampai di acara pun juga kita masih kena hujan badai lagi selepas itu. Masyaallah. Kau coba aneh water mamah. Wah. Jamnas itu luar biasa itu. Terus habis itu begitu udah mau masuk tinggal masuk Waduk Sempor, jadi kayak kita itu di apa ya, kayak di bengi Mas. 2 kali, padahal tempat tinggal depan Mas. 2 kali mubeng itu Mas, nggak ketemu. Nge-map enggak itu? Nge-map, padahal nge-map. Tapi diubeng-ubeng Mas. 2 kali sampai diuji ya benar-benar berarti. Nah, rombongan kita tuh ada ya 1 mobil pribadi, belakang pun juga dia diuji. Ada 5 ambulans ikut kita. Ikut kesasar. Berarti yang 5 ambulan ini ngetot ke jenengan ngarep dhewe. Iya, karena ketemu di jalan kan. Atau ketemu di jalan dia ngikut karena ambulanku paling depan kan. Mungkin tahu kan, aku nge-map. Padahal tempat tuh tinggal kayak sini ke gapura depan gitu Mas. Cuman gitu toh. Waduh, benggesek gitu ya. Iya. Ini luar biasa ini. Tapi gini Mas, saya itu masih penasaran sama teman-teman yang urusannya sama ambulan ya. Selama jenengan jadi relawan itu, pernah enggak Mas di ambulan itu ditemui sosok, atau setelah keluar, atau jenazah keluar, atau di dalam ambulan, atau di samping ambulan dan sebagainya gitu? Sempet ya itu Mas, yang tadi ceritain waktu ngantar beberapa jenazah, terus dia tahu duduk di bangku pendamping untuk pasien, atau itu duduk di pojokan dekat pintu belakang. Jenazah itu? Iya. Oh iya benar. Merinding ya. Itu cowok atau cowok cewek semua rata-rata kayak gitu, duduk di pojokan. Terus kebetulan waktu itu aku yang habis bawa, lihat spion, dia lihat spion Mas, lihat ke depan sambil senyum. Terima kasih Mas, udah dibantu. Suaranya keras itu? Dua-duanya kru dengar semua. Iya. Keren. Emang pangapunten Mas, itu kalau setauku kan, maaf kalau di rumah sakit kan saya kan juga sering antar saudara dan sebagainya, itu kan ada nominalnya kalau di rumah sakit ya. Kalau itu kan judulnya relawan. Itu sistem cash flow-nya apa sistem anu iki piye gitu? Kalau kita dalam kota Semarang kita gratis. Tis. Dalam gratis, kita nggak pernah minta. Ya kalau dikasih kan. Tapi kalau kita dikasih, kita memang ngasih apa, di ambulan itu kita kasih kotak buat infak Mas. Jadi dari kru sendiri tuh nggak berani nerima uangnya. Masuk kalau emang dari keluarga mau ngasih, ya itu langsung masukin kotak. Wih keren toh, gratis tis kok,
luar biasa kemanusiaannya itu loh maksudnya. Iya. Luar biasa. Ini sempat mas nanya, lu pi nyuper kono ki apa ya bayaranmu piye? Lho, kita bayarannya di akhirat. Amin. Nah, untuk ininya Mas, operasional maksudnya bensin misalnya Ya, di jadi kita operasional bensin terus servis segala macam dari kota infak itu. Jadi setiap bulan kita buka, Oh iya. terus kita nge-share ke teman-teman seorganisasi gini memang benar-benar buka sebulan ini ada infak sekian. Jadi kalau kita mau servis segala macam pakai uang itu, terus BBM pakai uang itu. Nah, itu penasaran malah jadi seperti apa. Saya sering naik ambulan tapi di depan, kan di depan. Kalau di belakang belum pernah. Tapi yang paling mencekam ya itu duduk Ya. gitu. Duduk berkelihatan di spion tengah loh. Nah itu 2 orang. jadi aku yang lihat kan pasti dari driver nih. Dari driver kalau entah aku yang bawa atau teman, saya bilang untuk salam sekolah jenazah. Tadi gue nanti buri itu dulu ini buri. Kita lihat dia senyum. Matur suwun ya le, matur suwun ya mas. Seran ini ceritanya. Top. Ya setiap kita emang Iya, meringankan itu. Jadi tapi paling jauh ngantar jenazah Mas. jenazah itu kemarin kita terakhir di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Kalau aku sendiri, kalau teman-teman itu nganter ke Cilacap, Jenazah. itu ya godaannya juga ngeri mas itu. Terus habis itu pulang masuk bengkel, mesin ambrol, Sampai ambrol. ambrol. Terus kita turun mesin, habis itu kita lihat, wah uangnya cuma segini gimana ya. Habis itu kita open donasi karena warga yang duanya berkat bantuan warga Kota Semarang juga kita ditransfer, dan itu pun juga yang masuk berapa nominalnya kita share di sosial media kita. Jadi warga itu juga tahu, oh Iya, benar. alhamdulillah yang bengkel pun juga lebih mas, apa dana semini. Ya kita waktu itu juga pusing mas. Iya, maksud ya istilahnya open donasi kita. Cuman bismillah lah kita niatnya ambulan kita yang penting bisa jalan lagi buat bantu lagi. Wah, memang niatnya kemanusiaan tadi ya. Ini pertanyaan terakhir tentang ambulan Mas. Pernah enggak Mas? Pas ambulan parkir di base camp, di yayasan atau di apa tadi, itu ada sosok yang sering kelihatan di situ. Ya itu, yang almarhum ibunya yang meninggal kecelakaan itu. Yang pertama tadi diceritakan. Jadi ketika ambulan itu katakanlah ada hal negatif yang masuk atau ketambahan istilahnya almarhum halus tuh, dia kayak ngasih tahu, Mas, aku mau tulungi, aku kecepet. Oh gitu? Iya. Ibunya itu menyampaikan itu? Mas, aku tulungnya kecepet, ambulanmu tolong diresiki. Jadi beliau lah yang ngingetin, oh ki urung diresiki kayak gitu. Oh berarti beliau malah justru bertempat di situ. Iya, dia waktu itu kita pengen istilahnya, Bu, kalau mau tenang kita doakan. Dia cuma bilang, Mas, didoakan nggak apa, tapi aku pengen tetap di situ. Tetap di situ. Istilahnya pengen nemenin ambulan ini kemana aja. Ya mungkin juga dulu pas ngangkut jenazahnya kan juga baru pertama Mas, belum ada yang nempati, jadi mungkin karena pertama itu. Oke, itu yang ambulannya Mas, karena Mas Birkah ini dari tadi cerita menurutku sih keren banget. Ini pertanyaannya malah sekarang di luar ambulan Mas. Ya. Pernah enggak Mas